这是谁放的？你在看什么？ Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang berasal dari Tiongkok. Di mana film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang 3 sahabat siswi yang berada di sekolah Tiongkok. Di mana salah satu dari mereka ini terpaksa harus menerima takdir yang sangat memalukan, sehingga membuatnya sampai mengalami depresi berat. Oke kawan-kawan, daripada penasaran dengan kisah 3 orang sahabat ini, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang siswi cantik, kita sebut saja namanya Silpana, di mana dia ini sedang depresi karena dibully oleh teman-temannya. Karena di mana video bercocok tanam dirinya ada yang menyebarluaskan di sekolahnya. Dengan hal itu, Silpana pun bersedih dan langsung meninggalkan kelas. Kemudian sahabatnya yang bernama Hanabi. Untuk sekedar info, di mana Hanabi inilah sang pemeran utama di film ini. Terlihat Hanabi sedang berkonsultasi dengan seorang guru BK di sekolahnya dan menjelaskan bahwa di dalam video itu Silpana adalah seorang korban. Hanabi juga menanyakan kepada pihak sekolahan, apakah pihak sekolahan akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Namun sang guru di sini tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dan seolah-olah guru itu tidak peduli sama sekali dengan kasus ini. Hingga di mana Silpana tidak masuk sekolah akibat depresi yang dialaminya. Hanabi pun merasa bersedih karena sahabatnya yang selalu bersama sedang tidak masuk sekolah karena depresi. Sebelum lanjut ke filmnya, kita flashback dulu sejenak di mana si Hanabi ini adalah murid pindahan dari sekolah lain. Saat pertama kali masuk ke sekolah yang baru, Hanabi langsung diajak kenalan oleh sang ketua kelas, kita sebut saja namanya Kagura. Namun nampaknya si Hanabi yang pendiam ini tidak memperdulikan si Kagura ini. Bahkan saat Kagura yang sedang meminta nomor ponsel dari Hanabi, Hanabi pun tidak memberikan nomor ponselnya kepada Kagura dengan alasan kalau dia saat ini tidak mempunyai handphone sama sekali. Saat di kantor sekolah, Hanabi yang sedang mengurus administrasi kepindahan sekolahnya, dan di sini dia bertemu dengan siswa pecicilan yang bernama Yujong. Keesokan harinya setelah jam istirahat, Hanabi yang baru masuk sekolah merasa bingung. Kenapa di kelas ini tidak ada murid sama sekali, dan hanya ada satu murid perempuan yang bernama Silpana. Silpana mengatakan kalau semua murid sedang berada di lapangan basket untuk menjadi pemandu suara. Namun ternyata Silpana ini memang sengaja tidak ikut ke lapangan basket karena dia sedang menunggu si Hanabi ini. Karena dia tahu Hanabi ini adalah murid baru dan tidak tahu kalau ada peraturan bahwa saat pertandingan basket, semua murid harus berada di lapangan untuk menjadi pemandu suara. Sampai akhirnya di mana semua murid-murid telah kembali ke kelas, Kagura pun langsung menanyakan kepada Silpana, kenapa Silpana tidak hadir di lapangan basket. Silpana yang menjawab dengan santainya. Ditambah lagi pembelaan dari Hanabi dengan mengatakan kalau Silpana sebenarnya di kelas karena sedang menunggu Hanabi karena dirinya tidak tahu aturan di kelas tersebut. Kagura dengan kesalnya langsung meninggalkan mereka. 那丽佳，你无故缺席，照理说我应该要报告老师，但是我愿意给你机会。会被记警告。班长，这不是丽佳的错，迟到是我害的。拜托，就一场篮球赛而已。老师说过，只要缺席就算旷课。 Kagura yang masih merasa kesal karena Hanabi dekat dengan Silpana. Kemudian Kagura membisikkan sesuatu yang membuat Hanabi merasa takut, sehingga datanglah Silpana untuk menenangkannya sambil dia mengajak Hanabi ke tempat tongkrongannya. Namun tidak berselang lama Kagura datang dan memberikan hadiah sebuah handphone kepada Hanabi. Namun si Hanabi menolak pemberian hadiah dari Kagura
Keesokan harinya Hanabi datang ke sekolah dengan diantar oleh ayahnya. Saat itu Hanabi berniat tidak ingin membawa ponselnya ke sekolah. Namun ayahnya tetap memaksanya untuk membawa ponsel. Ketika akan memasuki area sekolah, tiba-tiba Hanabi digoda oleh Yujong, siswa populer di sekolahan ini, yang kemarin sempat bertemu Hanabi saat di kantor sekolah yang sedang mengurus administrasi. Dan mulai dari situ hingga akhirnya semua murid di kelas jadi tahu kalau sebenarnya Hanabi mempunyai ponsel. Akhirnya karena semua sudah tahu kalau Hanabi mempunyai ponsel, dia tidak bisa beralasan lagi ketika Kagura meminta nomor ponselnya. Mau tidak mau Hanabi harus memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Kagura. Film berlanjut di tempat tongkrongan biasa Silpana dan teman-temannya. Hanabi pun berkenalan dengan salah satu temannya Silpana, kita sebut saja bernama Peksana. Di tengah perkenalan tiga siswi tersebut, tiba-tiba saja Yujong datang dengan tengilnya. Dia langsung meminta nomor ponsel si Hanabi. Namun ternyata secara diam-diam, si Yujong ini sangat menyukai si Hanabi. Namun Hanabi masih saja cuek dan terus bersikap dingin kepada si Yujong. Singkat cerita, lama-kelamaan persahabatan dari Silpana, Hanabi, dan Peksana sangat semakin dekat. Akhirnya si Hanabi ini pun semakin dikenal oleh teman lainnya dari Silpana, di mana pria ini kita sebut saja bernama Gusyon. Di mana Gusyon ini adalah seorang kutu buku dan terlihat pendiam. Sehingga pada akhirnya kita berlanjut ke cerita utamanya. Si Yujong yang sebelumnya terus saja menggoda Hanabi tidak pernah lelah, meskipun dirinya selalu terus diabaikan oleh si Hanabi ini. Bahkan ketika saat Hanabi berada di perpustakaan, si Yujong datang dan menghampirinya. Dan Yujong mengundang Hanabi untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Namun Hanabi masih saja belum merespon ajakan dari Yujong. Gusyon yang melihat Hanabi didekati oleh Yujong, Gusyon akhirnya memperingatkannya untuk berhati-hati. Karena Yujong dan Kagura ini seperti mempunyai hubungan dekat. Hingga di mana Kagura menyebarkan berita buruk tentang sekolah lamanya si Hanabi, dengan bertujuan untuk memojokkan si Hanabi ini. Silpana yang marah karena sahabatnya dipermalukan oleh Kagura. Tanpa basa-basi, Silpana langsung melabrak Kagura di kelasnya. Singkat cerita, kita dibawa ke sebuah toko milik Silpana. Di sini Hanabi menceritakan kalau si Yujong mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Sebenarnya Hanabi tidak mau datang ke pesta itu. Namun karena kedua sahabatnya ini mengatakan kalau mereka akan menemaninya, akhirnya si Hanabi ini pun setuju untuk datang ke pesta si Yujong. Hingga tibalah hari pesta ulang tahun si Yujong. Dan di sini mereka bertiga datang dengan semangatnya ke pesta tersebut. Namun mereka bertiga tidak pernah menyangka kalau pesta tersebut akan merubah hidup mereka bertiga. Di tengah-tengah pesta, Yujong mengajak Hanabi pergi berdua untuk membeli sesuatu ke Indomaret terdekat. Dan ketika mau pergi, Hanabi memperingatkan Silpana untuk tidak terlalu banyak minum. Saat setelah Hanabi pergi bersama Yujong, tiba saja Kagura mengajak Silpana untuk bermain sebuah kartu. Akhirnya Silpana setuju dan mereka bertaruh. Siapa yang kalah harus melepas kacamata gunung kembarnya. Saat permainan pertama, Silpana berhasil mengalahkan Kagura. Hingga akhirnya si Kagura pun harus melepas pelindung gunung kembarnya. Tiba saat akan lanjut di permainan berikutnya. Salah satu temannya memberi sebuah ide yang gila dengan mengganti taruhan mereka. Hingga di mana taruhan mereka berganti, siapa yang kalah dari permainan ini harus bersedia bercocok tanam. Sempat ragu, akhirnya Silpana bersedia dengan taruhan tersebut. Namun tidak disangka Silpana kalah dalam permainan kedua ini karena terus dipojokin oleh teman-temannya. Silpana pun mau tidak mau harus melakukan bercocok tanam dengan salah satu pria bernama Balmon.
Dan yang lebih parahnya lagi, bahwa adegan bercocok tanam itu sudah ada yang merekam dan menyebar luaskan ke seluruh sekolah. Dan inilah awal mula tragedi yang menyebabkan di awal video tadi, yang membuat dirinya depresi karena videonya sudah tersebar ke seluruh sekolah. Singkat cerita, kita diperlihatkan sikap Peksana yang setelah Silpana depresi sampai tidak masuk sekolah. Si Peksana ini malah akrab dengan si Kagura dan seolah-olah sudah melupakan sahabatnya sendiri yang sedang depresi karena masalah video tersebut. Hingga akhirnya Hanabi pun sangat marah kepada Peksana. Saat Hanabi sedang marah kepada Peksana, Gusyeon pun yang melihat mereka berdua bertengkar. Hingga di mana Gusyeon mengajak Hanabi bertemu untuk membicarakan sesuatu. Setelah berbicara dengan Gusyeon, Hanabi pun bekerja sama dengan Gusyeon untuk mencari tahu siapa yang telah menjebak Silpana. Ternyata si Gusyeon ini walaupun terlihat cupu, namun dia sangat pintar mengumpulkan sebuah informasi lewat internet. Dan mereka segera mencari tahu siapa pria yang bernama Balmon ini. Saat berhasil menemukan si Balmon, Hanabi pun mendatangi Balmon sendirian untuk memaksa Balmon mengatakan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Namun bukan jawaban yang dia dapat. Si Balmon malah mau memperkeos si Hanabi. Untung saja Gusyeon datang tepat waktu dan menyelamatkan Hanabi. Tidak menyerah sampai di situ saja. Hanabi dan Gusyeon pun terus memata-matai si Balmon untuk mendapatkan bukti yang kuat bahwa Kagura yang telah menjebak Silpana. Ketika saat sedang merencanakan sesuatu, Gusyeon berkata kalau ini membutuhkan lebih dari 2 orang untuk menjalankan rencananya. Hanabi pun bingung karena tidak ada teman lagi, karena tinggal mereka berdualah yang ada saat ini untuk membela Silpana. Namun tidak disangka Gusyeon pun mengajak teman cupu lainnya untuk membantu mereka. Akhirnya walaupun sudah mendapatkan bukti yang menyatakan kalau sebenarnya Balmon dan Kagura itu saling kenal, namun Kagura tetap tidak mau mengaku dan membuat Hanabi kesal sehingga mendorong Kagura sampai terjatuh. Gusyeon dan Hanabi terus mencari bukti yang kuat untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, dan Peksana pun akhirnya turut serta membantu mereka. Ternyata selama ini Peksana hanya berpura-pura mendekati Kagura untuk mencari tahu sebuah informasi mengenai Kagura. Peksana memperlihatkan sebuah foto yang diambil saat dia nongkrong bersama Kagura. Di sini terlihat Kagura mempunyai gantungan kunci yang sangat fenomenal di kalangan para siswi sosialita. Setelah ditelusuri, gantungan kunci tersebut berasal dari tokonya si Balmon. Mereka akhirnya meminta bantuan kepada teman-teman si Gusyeon untuk berpura-pura belanja ke toko milik si Balmon dan menanyakan apakah Kagura sering datang ke toko ini. Dan benar saja Kagura memang sering datang ke toko si Balmon ini. Setelah mereka berhasil mengumpulkan bukti untuk mengungkap hubungan Kagura dengan si Balmon, kemudian mereka merasa ragu karena bukti tersebut kurang kuat untuk memojokkan Kagura. Akhirnya mereka terus melakukan pengintaian kepada Balmon. Di tengah-tengah pengintaian, Hanabi melihat Kagura dan Balmon sedang masuk ke sebuah ruangan berdua. Hanabi yang tidak ingin menyiakan kesempatan ini, hingga dia langsung saja mengintip apa yang mereka berdua lakukan di dalam ruangan tersebut. Tidak disangka ternyata mereka berdua sedang asyik bercocok tanam. Hanabi yang melihat itu pun langsung merekam kejadian tersebut dengan tujuan untuk memojokkan balik si Kagura ini. Setelah mendapatkan video tersebut, Hanabi, Gusyeon, dan Peksana berkumpul untuk berdiskusi. Hanabi menyarankan untuk menyebarkan video tersebut untuk membalas perbuatan Kagura terhadap Silpana. Namun Gusyeon dan Peksana tidak setuju dari saran si Hanabi ini. Akhirnya mereka bertiga pun berdebat dan membuat Hanabi marah. Hanabi yang marah akhirnya dia datang sendiri menemui Kagura di atap sekolah. Hanabi pun mengancam Kagura untuk mengatakan kepada semua orang-orang kalau dirinya yang telah menjebak Silpana. Kalau tidak, Hanabi akan menyebarkan video bercocok tanamnya Kagura bersama si Balmon. Namun bukannya takut, Kagura malah balik mengancam Hanabi.
Ternyata Kagura sudah tahu kalau sebenarnya si Hanabi ini adalah seorang mantan pembuli kelas kakap di sekolahnya yang lama. Dan korban yang dia bully sampai mau melakukan bundir. Akhirnya si Hanabi ini pun tidak bisa berkata-kata. Di tengah perasaan emosi yang bercampur aduk dan bingung. Apakah dirinya akan menyebarkan video Kagura atau tidak? Karena kalau dia sempat menyebarkan video tersebut, maka masa lalunya yang kelam pun ikut akan terbongkar. Namun akhirnya Hanabi yang pasrah dengan memantapkan hatinya untuk lebih memilih dengan menyebarkan video Kagura dan Balmond untuk bertujuan membalaskan dendam Silpana dari sahabatnya itu, di mana Hanabi akan siap menerima semua konsekuensinya nanti, atau dia juga akan pindah sekolah ke luar negeri. Jadi setidaknya dia harus melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam dari sahabatnya, walaupun ia sendiri harus menerima resikonya. Setelah satu sekolahan pun heboh karena video yang dikirim oleh Hanabi. Mulai dari guru, kepala sekolah, murid-murid, dan Kagura pun ikut juga syok atas tindakan dari Hanabi yang menyebarkan video tersebut. Namun ternyata video yang disebarkan itu bukanlah video bercocok tanamnya Kagura, melainkan video pengakuan Kagura bahwa Kagura lah yang telah menjebak Silpana atas kejadian yang menimpa sahabatnya itu. Video pengakuan tersebut didapat Hanabi ketika Hanabi dan Kagura sedang berdebat di atas sekolahan tadi. Dengan secara diam-diam Hanabi merekam perdebatan mereka di atap sekolah. Walaupun Hanabi ini selain hero beban di rank epic, ternyata dia juga sangatlah cerdik. Bahkan Kagura pun tidak sadar bahwa dirinya sedang direkam. Akhirnya terungkaplah sifat asli dari Kagura sang ketua kelas ini. Setelah berhasil mengungkap kejahatan Kagura atas Silpana, Hanabi pun siap untuk segera pindah sekolah ke luar negeri. Dan sebelum pindah, dia pergi mendatangi teman sekolah lamanya yang pernah dia bully untuk meminta maaf dengan tulus. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.